Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran estimasi biaya konstruksi untuk kelas 11, jurusan Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan. Baiklah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai metode estimasi biaya konstruksi. Sudah siap? Diperhatikan ya. Metode estimasi biaya konstruksi itu pengertiannya adalah perhitungan kebutuhan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu kegiatan atau pekerjaan sesuai dengan persyaratan atau kontrak. Lanjut ya, kita ke fungsi. Yang pertama, mendukung keputusan yang baik, menjadwalkan pekerjaan, menentukan berapa lama proyek, berapa biaya, apakah proyeknya layak, kemudian mengembangkan kebutuhan arus kas, seberapa baik kemajuan proyek, dan menyusun anggaran dan menetapkan baseline dari proyek tersebut. Ayo, sudah dicatat belum materinya? Yuhu, kita lanjut ke unsur. Unsur di metode estimasi biaya konstruksi itu ada biaya material, ada biaya tenaga kerja, kemudian ada biaya peralatan, ada biaya tidak langsung, dan ada keuntungan perusahaan. Itu patut loh dimasukkan sebagai salah satu unsur dalam metode estimasi biaya konstruksi. Baik, kita lanjut ke manfaat. Ibu bagi dulu ya, manfaat bagi pemilik proyek. Yang pertama, sebagai dasar untuk menyediakan biaya untuk mewujudkan keinginannya untuk membangun. Yang kedua, sebagai dasar untuk menyediakan biaya proyek atau investasi. Kemudian sebagai dasar menetapkan rencana biaya bagi jasa perencana dan evaluasi biaya untuk calon kontraktor pada saat penawaran. Lanjut ke bagi pihak konsultan. Ini manfaatnya. Yang pertama, sebagai dasar dalam membuat perencanaan proyek sesuai keinginan pemilik. Kemudian yang kedua, sebagai dasar menetapkan perkiraan biaya proyek dalam realisasi. Kemudian yang ketiga, sebagai dasar dalam mengevaluasi biaya penawaran oleh calon kontraktor. Yuhu. Kita lanjut ya, bagi pihak kontraktor. Sebagai dasar penetapan besar biaya penawaran, acuan menetapkan biaya pelaksanaan pekerjaan, kemudian sebagai dasar dalam negosiasi jika mau disubkontraktorkan ketika pelaksanaan, dan sebagai dasar dalam menetapkan keuntungan si kontraktor tersebut. Nah, selanjutnya mengenai metode estimasi. Metode estimasi Ibu bagi yang pertama mengenai estimasi harga pasti atau fixed price. Nah, fixed price ini dibagi ke metode lamsam, yaitu lamsam estimasi. Metode ini biasanya nilai jenis pekerjaan dan jumlahnya itu telah diketahui dan dikenal benar. Kemudian metode estimasi yang keduanya itu mengenai metode harga satuan sangat teliti atau unit price estimasi. Jadi metode ini biasanya berdasarkan harga satuan setiap jenis pekerjaan dalam penawaran yang dicantumkan. Kemudian nanti setiap jenis pekerjaan tersebut ditotalkan, kemudian dijumlahkan berdasarkan gambar rencana arsitektur. Nah, kemudian estimasi harga perkiraan taksiran, harganya biasanya per fungsi. Metode ini didasarkan pada estimasi biaya setiap pekerjaan. Kemudian bisa ke harga luasan, harga volume kubik, kemudian ada modular take off, ada partial take off, dan harga satuan panel. Metode ini dilakukan dengan mengasumsikan ya. Nah, kita lanjut ke jenis estimasi berdasarkan waktu dan fungsi. Ada apa saja tuh di jenis estimasinya? Ada estimasi kasar untuk pemilik atau sebagai perencanaan konseptual, ada estimasi pendahuluan oleh konsultan perencana untuk studi kelayakan,
Ada estimasi detail oleh kontraktor untuk pelaksanaan dan biaya sesungguhnya setelah proyek selesai. Baiklah, untuk materi mengenai metode estimasi biaya konstruksi, Ibu cukupkan sampai di sini dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.